Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk perkenanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Tolong kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu, perkataan-Mu yang ditujukan untuk kami semua. Dan kiranya bagian ini menolong kami untuk lebih sungguh lagi memikirkan bagaimana kami hidup sebagai pengikut Kristus dan bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami setiap harinya sehingga Kristus itu nyata melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Halo teman-teman semua. Halo. Ketemu lagi kita. Wah, senang saya kalau dijawab. Saya Margareta atau Reta ya, salah satu manusia yang hidup di dunia ini, pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Salah satunya saya pernah bermaksud menyebut visual, tapi yang keluar dari mulut adalah virtual. Sekian perkenalan kedua saya. Oke, teman-teman, dari apa yang teman-teman sudah dengar minggu lalu mengenai YOLO alias You Only Live Once, saya percaya saat ini teman-teman punya penghayatan yang berbeda terhadap hidup ini. Khususnya terhadap kesempatan yang saat ini sedang kita nikmati di YOS. Nah, hari ini kita mau ngomongin ajakan. Saya mau ajak teman-teman untuk bahas ajakan gitu. Di background kita masing-masing udah yuk ikut aku. Nah, siapa yang ngajak terus mau diajak ngikut ngapain nih gitu ya. Nah, teman-teman oke. Saya mau share screen tapi sebenarnya nggak perlu juga sih, nggak apa-apa. Jadi ajakan itu teman-teman oke, atau mungkin saya tunjukin dulu, boleh saya di ini contoh share dulu sedikit. Sudah. Oke, terima kasih. Ajakan yang kita ikuti itu teman-teman tentu berpengaruh, akan memberi pengaruh pada kita. Dan kita kalau diajak nih, biasanya kita pengen tahu dulu diajak ngapain dan siapa yang ajak. Kalau nggak jelas diajak ngapain dan nggak kenal orang yang ajakin, biasanya kita akan enggan ikut gitu kan ya. Nah, bicara soal ajakan nih, teman-teman paling suka diajak ngapain dan paling nggak suka diajak ngapain? Coba deh boleh bersuara, beri jawab. Paling suka diajak ngapain dan paling nggak suka diajak ngapain? Ada yang dengan sukarela mau bersuara? Atau saya tunjuk ya, mau tanya Jasper. Jasper gimana Jasper? Paling suka diajak ngapain dan paling nggak suka diajak ngapain? Ya, Halo? palingan diajak main. Kurang jelas suaranya Jasper. Boleh diulang? Palingan diajak main. Oh, paling suka diajak main. Paling nggak suka diajak ngapain? Yang suka. Paling nggak suka? Wah, kurang tahu juga. Oh, kurang tahu, belum kepikir. Oke, terima kasih Jasper. Kalau Yora, kalau Yora gimana Yora? Paling suka sih diajak main gitu. Paling suka ngapain? Paling nggak suka diajak ngapain? Paling suka diajak main atau baca buku bareng itu. Kalau paling nggak suka, nggak tahu sih.
Oh, oke. Ternyata kalau paling nggak suka tuh lebih berat mikirinnya, lebih susah dapetnya daripada yang disukai. Oke deh, terima kasih Yora. Kalau kakak-kakak yang di gereja nih. Suka diajak seneng, nggak suka diajak susah. Contoh. Oh, wow, dalam sekali ya. Suka Cevani itu diajak. kata Cevani. Oh, suka diajak senang, nggak suka diajak susah. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi menjawab. Kalau saya sih ya, mungkin untuk sekarang paling suka kayaknya diajak ke perpus untuk baca buku gitu ya. Karena sejak di Jakarta ini, saya pengen nyoba ke perpustakaan nasional, tapi belum ada waktu yang disempatkan dan sepertinya memang masih tutup gitu ya. Terus kalau paling nggak suka itu diajak ini cerita lampau sih. Dulu paling nggak suka diajak pacaran. Ya, dari SD kan teman-teman udah pacaran tuh. Terus ngajak-ngajakin bahkan sempet kayak pernah ditarik-tarik di tengah lapangan gara-gara nggak mau diajak ketemu sama teman-teman cowok dari sekolah lain. Dan itu bikin sesak sih, mau nangis malu pas ditarik, mau marah ya gimana gitu kan, lucu amat ditarik-tarik terus marah-marah nggak jelas gitu. Terus waktu SMP juga mulai teman-teman hubungi lewat HP gitu kan. Teman-teman bisa SMS, bisa telepon, terus ada juga yang minta nomor ke temen, terus hubungi, padahal ya nggak kenal itu siapa, mau kenalan, dan biasanya mereka mau kenalan itu kan kalau ada rasa suka gitu ya, dan ujung-ujungnya ngajak pacaran. Nah, bagi saya waktu itu dalam pikiran saya, gimana sih? Masa masih sekolah kok ngajak-ngajak pacaran gitu. Pernah ditelepon sama salah satu orang yang saya nggak simpen nomornya, jadi itu mungkin orang siapalah teman gitu ya. Saya nggak mau angkat, jadi saya minta mama saya yang angkat. Nah, terus setelah itu mama saya nasihatin saya gini sih, eh Eta nggak boleh gitu loh. Kalau ada yang mau ajak ngobrol, ya ngobrol aja. Jangan kelihatan nggak suka banget gitu. Masih untung loh, bersyukur ada yang suka. Gimana kalau semua orang nggak ada yang mau berteman sama kamu? Gitu katanya. Waduh, kalimatnya kok gitu ya. Dan itu eh, ya berhasil bekerja dalam hati saya gitu ya. Tapi ya tetap aja mikirnya gini. Ya kalau mereka memang mau berteman, mau ajak belajar bareng sih nggak apa-apa. Tapi ini ngajaknya pacaran gitu. Nah, itu cerita dulu ya. Dan itu cerita yang berkaitan dengan ajakan yang pernah terjadi dalam hidup saya. Dan siang ini saya tentu nggak akan ajak teman-teman, yuk pacaran, atau mau bilang ke teman-teman, jangan mau ya kalau diajak pacaran, fokus sekolah aja. Nggak gitu sih. Tapi saya mau ajak teman-teman semua untuk ketahui sama-sama sebuah ajakan yang mengubah hidup. Oke, sebuah ajakan yang mengubah hidup. Tadi bahkan teman-teman kita atau kakak-kakak tadi udah share gitu ya, kisah mereka mengikuti Yesus. Itu keren banget sih. Itu kayak udah hidup kalian itu dari kisah kalian tadi berbicara lebih banyak daripada yang akan saya sampaikan ini. Kalian udah ambil semua tadi itu. Tapi semoga apa yang saya sampaikan dari hasil perenungan saya terhadap beberapa bagian firman Tuhan ini bisa bantu teman-teman untuk lebih dalam lagi mikirin, oh ya ikut Yesus itu kayak gini. Oh ya aku harus begini sebagai pengikut Kristus gitu ya. Sebuah ajakan yang mengubah hidup. Nah, dari teman-teman yang sekarang ada dalam kondisi di mana teman-teman ingin sesuatu menjadi lebih baik gitu ya, mungkin hal-hal di dalam diri yang pengen teman-teman ubah, atau hal-hal di luar diri teman-teman semua, atau mungkin ada dari teman-teman yang sekarang lagi happy karena segala sesuatu bisa berjalan baik sesuai keinginan teman-teman. Bagaimanapun keadaan teman-teman saat ini ajakan untuk kita semua. Nah, sekarang kita mau buka nih Matius 4 ayat 19 sampai 20. Sudah ada di sini. Kalau yang mau buka di handphone atau bawa Alkitab lebih bagus silakan. Kita baca sama-sama ya. Dua ayat ini mirip banget isinya. Dari Matius 4 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu kita ulang lagi baca di Markus 1 ayat 17 sampai 18. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Wah, siang ini bagian yang akan kita garis bawahi bersama adalah mari ikutlah aku. Teman-teman, kisah yang sama tertulis juga dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11. Nah, tulisan-tulisan ini saling melengkapi. Mereka emang nggak menceritakan semua bagian sama persis, tapi apa yang tertulis di dalam Alkitab ini menolong kita memahami secara lebih lengkap kejadian waktu itu. Nah, Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dan mereka yang diajak Yesus yang secara langsung bisa dengar suara dan lihat Yesus waktu itu menerima ajakan Yesus itu. Tapi teman-teman, saya mau bilang nih bahwa ajakan ini bukan cuma untuk para murid yang ada waktu itu yang bisa lihat langsung, dengar langsung Yesus. Tapi juga untuk kita yang hidup sekarang. Di peristiwa akhir nih. Oke, saya tutup dulu screen-nya. Nah, jadi di peristiwa akhir sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mendekati mereka atau muridnya waktu itu dan memberi mereka pesan. Bagian dari pesan Yesus kepada mereka tuh bunyinya begini, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi ajakan Yesus, mari ikutlah aku, sekali lagi bukan hanya untuk mereka yang waktu itu ada bisa lihat Yesus langsung, tapi ajakan ini berlaku untuk kita yang hidup saat ini. Bahkan teman-teman, Yesus ingin semua bangsa menjadi muridnya melalui murid-murid pertama waktu itu. Sehingga murid-murid itu dikasih amanat, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, tadi ada lanjutannya ya, bagian dari amanat ini juga tadi udah disinggung, udah disebut sama Cifani ya. Cifani bilang akhirnya mengikut Yesus dan dibaptis begitu. Nah, teman-teman, ajakan ini adalah ajakan yang mengubah hidup. Nah, teman-teman bisa tanya nanti, beneran nih Ci, beneran nih Kak, hidupnya berubah setelah ikut Yesus, bener? Seperti kakak-kakak tadi yang share kisahnya. Nah, Yesus adalah pengubah hidup, pengubah dunia. Dia korbankan dirinya karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini. Dan mengenal Yesus sanggup mengubah segalanya. Kita bisa baca teman-teman di Alkitab tuh banyak kisah di mana orang-orang bertemu dengan Yesus. Mereka mengalami secara langsung pertemuan dengan Yesus dan pertemuan itu mengubahkan hidup mereka. Contoh nih ya, Zakheus, teman-teman pasti pernah dengar dong nih ya. Kepala pemungut cukai dan ia orang yang kaya. Tadinya dia itu narikin pajak orang gitu ya, dan dia dianggap sama orang berdosa banget gitu. Tapi ternyata dia begitu diterima oleh Yesus. Yesus ajak dia segera turun dari pohon karena Yesus pengen ke rumahnya. Dan dalam pertemuan itu ada perubahan yang luar biasa. Zakheus berniat bilang waktu itu akan memberikan setengah dari apa yang ia miliki untuk orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali lipat untuk orang yang ia peras. Dan ada kisah lain juga tentang pemungut cukai yang dianggap orang tuh berdosa gitu ya. Yesus bilang ke dia, ikutlah aku, dan dia ikut Yesus. Perubahan terjadi ketika biasanya dia memungut pajak, kali ini dia menjadi pengikut Yesus sang guru agung. Nah, terus satu lagi contohnya seorang yang sudah 38 tahun sakit. Jadi dia adalah salah satu yang terbaring di serambi kolam Bethesda. Menunggu air tergoncang untuk masuk supaya jadi sembuh. Tapi nggak ada orang yang bantu dia turun. Dan ketika bertemu dengan Yesus sembuhkan dia dan sembuhlah dia. Akhirnya dia bisa bangun, angkat tempat tidurnya dan berjalan meninggalkan tempat itu. Hidupnya berubah setelah pertemuan dengan Yesus. Dan masih banyak kisah yang lain, teman-teman. Nah, tapi teman-teman perlu kita perhatikan juga bahwa perubahan yang akhirnya terjadi itu butuh proses ya. Tadi Cifani juga ada ngomong tuh, teman-teman akan ada waktunya nanti, dan berarti itu bicara soal proses. Ada proses hidup yang gak mudah yang orang-orang hadapi hingga akhirnya ditolong Tuhan dan mengalami perubahan hidup atau bebas dari hal-hal yang tadinya menekan. Nah,
Teman-teman, menarik kisah yang tertulis dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kalau teman-teman pegang buka Alkitab sekarang, pegang HP dan buka Alkitab, silakan bisa diintip-intip di situ, bisa dilihat. Petrus tuh bilang gini, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, jadi perubahan drastis terjadi dalam hidup Petrus dan teman-temannya nih. Yang tadinya urusannya ikan-ikanan, setelah jadi pengikut Yesus, sekarang kerjaannya ajakin orang-orang bertobat ikut Yesus gitu ya. Dan luar biasa teman-teman, Yesus yang tanpa dosa itu bukan menyoroti dosa mereka loh. Sama sekali Yesus gak ungkit dosa waktu bertemu dengan mereka. Simon Petrus yang merasa sendiri waktu akhirnya mereka taati nih, Yesus suruh, "Coba tebarkan jalamu lagi." Akhirnya mereka taat dan melihat ikan yang banyak yang mereka terima itu, Simon Petrus ngerasa, wah aku orang berdosa, aku gak pantas terima hal luar biasa ini dari seorang guru agung ini, yaitu Yesus. Tapi respon Yesus teman-teman, Yesus bilang gini, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, Yesus gak respon dengan kalimat gini, "Wah iya sih kamu itu orang berdosa, jadi kamu tuh harusnya begini." Nah, tapi Yesus merespon orang yang sudah lelah bekerja keras sepanjang malam untuk menangkap ikan itu dengan berkata, "Jangan takut." Dan Yesus lanjutkan kalimatnya dengan mengatakan perubahan yang akan terjadi mulai saat itu, yaitu mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, teman-teman lihat, Yesus gak berfokus ke dosa loh. Yesus peduli keadaan manusia yang sudah lelah, sudah bekerja keras. Dan Yesus berikan rasa aman, jangan takut. Dan apa yang keluar dari mulut Yesus itu bukan penghakiman terhadap orang berdosa. Nah, kita sambil belajar dari Yesus ini ya teman-teman. Apa yang keluar dari mulut Yesus itu bukan penghakiman terhadap orang berdosa, tapi masa depan. Masa depan di mana seseorang gak akan hidup dengan keadaan yang sama terus, tapi mulai sekarang akan berubah menjadi ini dan itu sesuai kehendak Bapa. Gitu. Nah, teman-teman, dari ajakan Yesus, "Mari ikutlah aku," Yesus juga gak ada bilang gini loh ke mereka yang waktu itu, "Ikan-ikan ini kamu jual sampai semua laku dulu dan ada labanya ya, baru bisa ikut aku." Yesus juga nggak bilang ke mereka, "Kamu cepet-cepet pulang, mandi yang bersih dulu, pakai baju baru ikut aku ya." Nah, teman-teman, Yesus nggak bilang, "Kamu harus juara kelas dulu, baru ikut aku." Atau, "Kamu harus suci dulu, baru ikut aku." Yesus juga nggak bilang, "Kamu ini aneh, masa pacaran aja nggak mau? Ubah dulu pola pikirnya yang umum-umum aja, terus ikut aku." Yesus nggak bilang itu. Yesus sederhana, cuman ajak, "Mari ikutlah aku." Yesus gak bilang semua hal yang mungkin pernah teman-teman dengar dari orang ketika melihat kita, "Wah kamu ini masa mau masuk gereja misalnya, masa mau ke gereja, kamu aja hidupnya masih begitu." Nah, Yesus nggak sama sekali nggak menyebutkan penghakiman. Yesus bilang, "Mari ikutlah aku." Dan Yesus katakan ini teman-teman, "Aku datang untuk orang berdosa." Dan kita semua orang berdosa yang butuh Yesus sang juru selamat. Yesus mengerti kita tuh butuh diajar untuk hidup jadi muridnya. Kita perlu diajar untuk bisa tahu kehendak Bapa. Dia dengan rendah hati menjadikan kita muridnya dan jadi guru kita. Jadi teman-teman, tinggal respon kita aja nih. Apakah kita mengiyakan jadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh ikut Yesus, atau kita cuma jadi penggemar Yesus aja yang berdiri agak jauh dan berharap dapat tanda tangan, misalnya ya dapat tanda tangan Yesus atau dapat giveaway atau door prize-nya, berharap dapat berkatnya. Nah, sekarang kita bisa sambil koreksi diri kita nih, seperti apa kita sudah merespon ajakan Yesus, "Mari ikutlah aku." Yesus gak bilang harus ini, harus itu dulu baru ikut aku. Bahkan teman-teman, Yesus justru ada menemani dalam proses. Kalau teman-teman nanti baca di Lukas pasal 5 ayat 1-11 tadi, ketika selesai berbicara mengajar banyak orang nih teman-teman, Yesus sempetin untuk ngurusin Simon dan kawan-kawan. Yesus tentu tahu mereka udah bekerja keras sepanjang malam untuk menangkap ikan, dan saat itu Yesus suruh mereka, "Yuk tebarkan jala lagi untuk tangkap ikan."
Yesus temenin mereka loh dalam proses itu. Bahkan sempat dengerin curcolnya Simon Petrus. Simon Petrus yang bilang gini, "Guru, kami tuh udah sepanjang malam kerja keras tapi nggak nangkep apa-apa. Kalau boleh saya lanjutin, capek." Tapi Petrus lanjutin, "Tapi karena guru yang suruh ya udah aku tebarin deh." Jadi gini teman-teman, kalau Yesus aja nggak bilang apa-apa soal ini dan itu, kita nggak usah ambil pusing ya. Karena kita murid Yesus yang belajar dari Yesus. Tapi kita perlu sadari juga nih, bahwa ketika kita ikut Yesus, kita jadi murid Kristus. Kita belajar dari dia, dan itu berarti kita sedang dalam proses perubahan. Kalau teman-teman sekarang ngerasa, kok aku nggak berubah-berubah ya, dari dulu malas aja, dari dulu begini dan begitu. Tenang, teman-teman sedang ada dalam proses perubahan di dalam Yesus. Yang kita perlu lakukan adalah taat lakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, di dalam Yesus ada perubahan. Di dalam Yesuslah bisa terjadi perubahan. Yang sanggup ubahkan kita itu Tuhan. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kurang cocok atau bahkan gak cocok nih kalau orang bilang gini, mau berubah jadi lebih baik dulu baru ikut Yesus. Sebab gini, justru dengan ikut Yesuslah setiap orang itu akan mengalami perubahan hidup, jadi lebih baik. Nah, Yesus juga nggak sulap kita berubah gitu, enggak. Tapi Yesus temenin kita dalam proses yang kita lalui dan akan tolong kita pada waktu yang tepat. Nah, jadi gini teman-teman, pertanyaan buat kita, apakah kita sudah meresponi ajakan Yesus untuk ikut dia? Apakah kita sudah menerima ajakan dari Yesus ini dan jadi muridnya? Atau selama ini kita cuma ikut-ikutan teman datang ke gereja, kita cuma ikut-ikutan acara gereja dengan rajin, tapi nggak belajar dengan rajin dari Yesus sebagai muridnya. Waktu kita ikut ibadah, kita nggak benar-benar mendengar untuk belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita juga nggak punya waktu sama sekali untuk coba buka Alkitab dan belajar dari Yesus atau dari kisah-kisah yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kita adalah murid-murid Kristus gitu ya. Mari kita belajar dari guru agung kita Yesus Kristus. Yesus nggak menghakimi orang-orang berdosa, teman-teman. Yesus menerima dan memberikan harapan untuk hidup yang lebih baik. Yesus arahkan kita ke masa depan. Jadi teman-teman, waktu teman-teman lihat sesama pengikut Kristus yang lain nih, kok hidupnya begini dan begitu, maka pahamilah bahwa mereka sedang dalam proses. Sehingga kita tuh nggak menghakimi, tapi kita bantu. Arahkan pandangannya ke masa depan di dalam Kristus gitu ya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus nih, kita statusnya murid Kristus gitu ya. Dan kita punya Yesus. Semua orang butuh Yesus, sadar atau enggak. Semua orang sudah dan sedang menikmati kasih Yesus dalam hidupnya saat ini gitu ya. Jadi bagaimanapun kalau mau selamat, nggak ada yang bisa bilang aku nggak butuh Yesus. Semua orang butuh Yesus. Nah, tapi kita bersyukur nih bahwa kita semua yang ada sekarang mulai sudah meresponi gitu, memberikan respon terhadap ajakan Yesus untuk ikut dia. Jadi kita punya Yesus yang semua orang butuhkan. Dan orang lain akan kenal Yesus, akan mulai penasaran sama yang namanya Yesus itu melalui hidup kita. Tapi gini teman-teman, mungkin teman-teman udah sering dengar ini nih. Kata-kata Mahatma Gandhi, katanya gini, kurang lebih begini kalimatnya. Saya nggak pernah nolak Kristus, saya suka Kristus, tapi saya nggak suka dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini, katanya gitu. Nah, dari hal ini saya dapat satu kalimat nih, ternyata yang bikin orang gak bisa kenal Yesus atau terhalang ikut Yesus itu adalah pengikutnya. Jadi sekarang kita mau koreksi nih teman-teman. Kita perlu evaluasi yang terjadi selama ini. Sudah bagaimana kita hidup selama ini sebagai pengikut Kristus? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Dan kalau kita pengikut Kristus saat ini, kita sadar, oh iya, aku memutuskan ikut Yesus, aku mau belajar dari Yesus, aku murid Kristus.
ajakan seperti apa nih dalam hidup kita sehari-hari yang akan teman-teman iakan atau terima, dan ajakan apa yang teman-teman sadar harus tolak. Karena teman-teman adalah pengikut Kristus, dan orang-orang lain lihat Kristus itu, lihat Yesus itu dari kita nih. Nah, jadi dalam kehidupan kita ke depan, teman-teman bisa mulai mikirin nih, kalau ada ajakan-ajakan yang mengajak kita ini dan itu, kita mulai pikirin, aku ini pengikut Kristus, saya murid Kristus. Benarkah, apakah sudah sesuai kalau saya mengiyakan ajakan ini? Dan teman-teman bisa mulai mikirin ajakan seperti apa yang harus ditolak gitu, yang Yesus sendiri nggak ajarkan itu untuk kita lakukan. Nah, teman-teman, kita ke breakout room ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi di grup teman-teman nanti, teman-teman silakan bahas ini. Apa arti mengikut Yesus bagimu? Terus juga tambahin apa yang ingin teman-teman lakukan sebagai pengikut Yesus, satu hal aja. Saya ketik dulu ya. Yang akan kita bahas adalah apa arti mengikut Yesus.